Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam. Apa kabar hari ini? Semoga kasih karunia Tuhan selalu menyertai perjuangan hidup kita masing-masing. Hari ini gereja seluruh dunia merayakan peringatan wajib wafatnya Santo Yohanes Pembaptis. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Herodes menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di dalam penjara, berhubung dengan peristiwa Herodias, yakni Herodes telah memperistri Herodias, istri Filipus saudaranya. Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena kata-kata itu, Herodias menaruh dendam kepada Yohanes dan bermaksud membunuh dia. Tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan terhadap Yohanes. Karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi setiap kali mendengarkan Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias, yakni ketika Herodes pada waktu hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, para perwira dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu putri Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes serta tamu-tamunya. Maka Raja Herodes berkata kepada gadis itu, "Mintalah daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan padamu." Lalu Herodes bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku." Anak itu pun pergi dan menanyakan kepada ibunya apa yang harus kuminta. Jawab ibunya, "Kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam." Maka pergilah cepat-cepat dia kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau memberikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam." Maka sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada Herodias, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kubur. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, hari ini kita merayakan peringatan wajib wafatnya Santo Yohanes Pembaptis. Dalam kisah Injil pada hari ini kita melihat dan mendengar bahwa Yohanes mati bukan karena dia seorang kriminal, dia melakukan tindakan kriminal, bukan. Tetapi karena dia menjunjung tinggi nilai kebenaran. Apakah kita mampu menjunjung tinggi nilai kebenaran di atas segala-galanya? Sekalipun kita dihadapkan pada tantangan nyawa sebagai taruhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, tindakan Yohanes, para martir, santo-santa untuk mempertahankan kebenaran, iman mereka akan kebenaran, ini yang patut kita teladani. Bahwa hidup di dunia ini cuman mampir, cuman sementara. Yang paling utama adalah setia menjalankan perintah Allah
dalam kehidupan kita masing-masing. Yohanes Pembaptis wafat bukan karena kerakusannya, tetapi karena kebenaran yang harus selalu ditegakkan. Herodes hanya karena nama baik, hanya karena tamu-tamunya, hanya karena kedudukan posisinya, maka dia berani mengorbankan orang lain. Sampai detik ini Bapak Ibu, banyak sekali hanya karena kedudukan orang lalu mengorbankan orang lain, termasuk keluarga. Kadang hanya karena harta orang lalu membunuh saudara-saudari. Hal ini yang tidak dikehendaki oleh Yesus. Yesus mengajarkan kepada kita belas kasih. Yesus mengajarkan kepada kita untuk menegakkan keadilan dan kebenaran selama kita hidup di dunia ini. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, mari dari peristiwa wafatnya Yohanes Pembaptis, kita semua diajak untuk terus melakukan kebaikan, untuk terus mempertahankan dan memperjuangkan kebenaran, sekalipun nyawa kita harus menjadi taruhannya. Karena kehidupan ini cuma sementara. Berikan yang terbaik bagi Allah, maka kerajaan surga menjadi milik kita semua. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kembali kami bersyukur untuk berkat-Mu yang kami terima dengan cuma-cuma. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa bagi mereka semua yang bekerja untuk menegakkan keadilan. Bantulah mereka Tuhan, agar mereka tidak takut dengan situasi-situasi sulit yang sedang mereka hadapi. Berkatilah mereka untuk terus memperjuangkan keadilan dan kebenaran di muka bumi ini. Biarlah semua orang boleh memperoleh kesejahteraan dalam hidup mereka. Jauhkan mereka dari godaan-godaan setan. Jauhkan mereka dari segala mara bahaya. Biarlah kebenaran yang mereka perjuangkan sungguh menjadi berkat bagi banyak orang. Kami puji Engkau Bapa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.